Apa kabar kalian semua? Masih DM-DM cewek di sosmed? Udah pada dibales? Hehehe. Kali ini saya akan membahas film berjudul Returns of Xander Cage yang dirilis pada tahun 2017. Mengisahkan sebuah kelompok yang melegenda yaitu Triple X menjalankan misi bersama memperebutkan sebuah alat pengendali yang bernama Pandora Box, di mana terdapat tokoh-tokoh jagoan kita yakni Vin Diesel, Donnie Yen, Ice Cube, dan bintang papan atas lainnya. Ahli kebut-kebutan tidak masuk akal berpadu dengan Master IP Man. Bagaimana kisahnya si botak dan kawan-kawan? Langsung saja, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia kembalinya Xander Cage. Diawali dengan seorang pria yang sedang merekrut anggota baru Triple X. Ada Capcay, pria ini bernama Gibbons. Ia merupakan dalang dari anggota Triple X sendiri, di mana ia sedang melakukan perekrutan anggota baru yaitu Neymar Jr., sang pesepak bola. Namun Neymar sempat menolak karena ia hanya seorang pemain sepak bola. Tiba-tiba, ya, muncullah perampok. Dengan sigap Neymar menggebok perampok tersebut menggunakan kaleng. Namun di sela bacotan Gibbons, satelit jatuh. Kisah pun dilanjutkan dengan seorang guru Wing Chun yang bernama Xiang pakai X, Ikiraine, bersama dengan rekannya bernama Serena. Mereka bertujuan merebut sebuah alat kendali yang diberi nama Pandora Box, yang saat ini berada di tangan wanita pemimpin rapat ini. Ia bernama Jane, di mana itu merupakan alat kendali yang bisa menjatuhkan satelit dan membunuh Gibbons. Karena pintu masuk menggunakan keamanan, Serena pun menggunakan kesempatan di saat ada orang yang mengakses. Berbeda dengan Xiang, ia lebih memilih jalan yang gak ribet, yakni melalui atap. Saat berhasil masuk, terjadilah adegan yang cukup beradrenalin. Ya, Xiang menghabisi semua orang sendirian dan berhasil mendapatkan Pandora Box. Saat berhasil keluar, Xiang dihadang seorang pria, namun ia dibantu rekannya. Ia merupakan anggota tim Xiang yang bernama Hawk. Sesampainya di luar gedung, lagi-lagi mereka dihadang seorang pengendara motor. Namun muncullah anggota terakhirnya, kemudian menghabisi sang pengendara. Masnya ini bernama Talon, bukan balon. Singkat cerita, akhirnya kita diperlihatkan jagoan kita semua, Xander Cage. Ini pelontosnya. Ia sedang mencuri sebuah booster untuk memperlancar jaringan. Dilanjutkan melarikan diri dengan berseluncur, tapi bukan di es, melainkan di tebing. Ya, semua keedanan tadi untuk memperlancar nonton bal-balan. Capek abis petakilan, ia pun merelaksasikan dirinya dengan betul paduan suara. Xander pun melanjutkan petualangannya karena cowok sejati harus jago berpetualang. Tiba-tiba ia dihampiri seorang kakek-kakek dan entah kenapa ia meninggalkan tasnya. Namun saat dibuka, I wanna comply. I really wanna comply. Ya, Xander dijebak, yang ternyata ini merupakan akal-akalan dari Jane untuk meminta bantuan kepada Xander. Jangan tanya saya kenapa harus seperti itu caranya, mungkin karena dia pelontos. Lanjut, sempat menolak namun mendengar bahwa diperkirakan Gibbons mati pada tragedi tersebut. Pada akhirnya Xander pun menerima permintaan. Singkat cerita, ia mencari informasi kelompok Xiang pada seorang wanita bernama Ainsley. Ini bukan yang itu, ini pesonanya. Dan Xander pun diberi syarat kalau ia ingin mendapatkan informasi darinya. Kalian tahu apa syaratnya? Ya, melayani. Becorek. Dan informasi berhasil didapatkan. Lokasi Xiang sendiri saat ini sedang berada di Filipina, tempat yang tersembunyi dan aman bagi orang-orang seperti pembunuh, pengedar, tukang PHP, ghosting, stalking, mantan. Kembali ke Xander, ia diberikan tim oleh Jane untuk melancarkan misinya, namun Xander menolak dan membuang semua pasukan tersebut.
Sama seperti aksinya kebut-kebutan, ia lebih memilih timnya sendiri karena teman yang mengerti dirimu jauh lebih baik walaupun sedikit. Ya, siapakah mereka? Yang pertama ada Adele, sang ahli sniper, kemudian ada Tennyson, pria yang hobi membuat dirinya kecelakaan, dan yang terakhir ada Nikki, pemuda yang suka bergaul. Mereka pun disediakan alat-alat untuk beroperasi, dibantu dengan Nina, ini pesonanya, sebagai ahli IT. Setelah mereka siap dengan semuanya, segera mereka menuju ke Filipina, lokasi di mana Xiang dan kawan-kawan berada. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka berbagi tugas sesuai keahlian masing-masing, di mana Xander mencari Xiang dan kawannya. Nick mengalihkan perhatian, Adele mengintai dan Tyson standby di perahu. Singkat cerita, Xander pun bertemu dengan Xiang, namun agar tidak terjadi kericuhan, segera Nick membuat pengalihan. Pada akhirnya, Xander pun bertemu dengan Serena, sempat terjadi kontak panas dengan mereka berdua. Di waktu yang sama, Xiang pun ikut hadir di pertemuan yang panas tersebut. Akhirnya, mereka pun menyadari bahwa mereka merupakan satu kubu, yaitu sama-sama sebagai anggota Triple X, namun mereka memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan misi Pandora Box tersebut. Karena naluri kebrutalan dan keadrenalinan mereka, tentu apabila bertarung sudah terlalu mainstream, di mana perkenalan pun dilakukan dengan sangat keren, mereka memutuskan memainkan sebuah papan santuy tapi beradrenalin. Ya, mereka memainkan sebuah permainan yaitu rolling granat yang terkenal di kalangan mafia Eropa pada awal 90-an. Di sela keseruan menantang, muncullah helikopter mengacaukan pertemuan mereka, di mana pasukan ini merupakan pasukan yang telah Xander jatuhkan dari pesawat tadi. Ya, tentu saja mereka telah salah berhadapan dengan dua kelompok brutal ini. I just moved again. Sehingga pertarungan mencengangkan pun terjadi. I said stay on the ball. Dilanjutkan dengan Xander dan Xiang kejar-kejaran menggunakan motor, karena selain tokoh action, mereka ternyata juga fans dari GTA San Andreas. Dengan mengaktifkan cheat motor berjalan di air, mereka pun melanjutkan kejar-kejaran sampai ke laut. Luar biasa. Namun karena waktu rental PS-nya sudah habis, mereka pun tenggelam. Pada akhirnya, Xander pun berhasil mendapatkan Pandora Box dan Xiang melarikan diri. Saat Xander tiba di bibir pantai, Serena pun menembak Pandora Box tersebut. Dan di waktu yang sama dikabarkan bahwa terjadi lagi satelit jatuh. Dengan keheranan kenapa itu bisa terjadi, padahal Pandora Box sudah dihancurkan. Xander pun memutuskan merekrut Serena untuk menyelidiki dan menuntaskan misi ini, karena merasa punya dalang yang sama. Serena pun ikut bergabung. Singkat cerita, setelah diselidiki, ternyata Pandora Box yang sedari tadi mereka perebutkan hanyalah sebuah prototipe, melainkan masih ada satu Pandora Box lagi yang benar-benar dapat mengoperasikan secara penuh. Setelah mengetahui lokasi Pandora Box yang asli, segera mereka menuju lokasi tersebut. Di sela keberangkatan mereka melanjutkan misi, Xander dan Serena pun sempat pamer-pameran tato, dan tentu saja kalau udah begini timbullah koneksi Tresno karo kowe. Singkat cerita, mereka pun menuju ke lokasi tersebut. Di sini skill Tennyson pun ditunjukkan, di mana ia mengemudikan mobil dengan sangat edan. Semuanya diterobos. Jangan ditiru ya teman-teman, hanya jiwa beradrenalin aja yang boleh. Namun perjalanan sempat berhenti karena telah terjadi kemacetan. Tanpa diduga, ternyata Xiang dan kawan-kawannya juga terjebak di kemacetan. Karena dua kubu ini saling memperebutkan benda tersebut, akhirnya mereka pun lagi-lagi kejar-kejaran dan tentu pasti beradrenalin. Begitupun dengan Tyson yang juga tidak mau kalah, mereka juga melakukan kejar-kejaran, tapi ini versi mobil, di mana GTA San Andreas pun terjadi lagi. Tyson dengan edannya sengaja menabrakkan mobil untuk menghentikan lawannya, dan ia pun berselfie. That's 200. Hawk dan Talon pun berhasil dibekuk. Lanjut ke Xander dan Xiang, di mana akhirnya mereka sampai di gedung tempat Pandora Box berada. Intinya kejar-kejaran serulah. Sampai pada akhirnya mereka dihadang oleh seseorang. Mereka pun berkolaborasi dengan sengaja menghabiskan peluru penghadang tersebut. 5, 3, 2, 1, Modarkon. Mereka pun sampai di atas gedung bertemu ke si pemilik Pandora tersebut. Karena Xiang dan Xander tidak memiliki senjata, Xander pun membiarkan Adolf untuk menghabisi pria tersebut. Namun karena dilindungi oleh hawa
panas, Adolf pun sempat kesulitan membidik. Dengan segala pengalamannya sebagai Dominic Toretto, ia pun perlahan menjauhi alat pemanah tersebut, dilanjut memberikan aba-aba kepada Adolf. Ya, Adolf pun menembak dari sela-sela jari Xander. Setelah berhasil mendapatkan Pandora Box, Xiang pun dibekuk dan mereka berdua dibawa ke hadapan Jane. Namun lagi-lagi politik merajalela, Jane malah justru tidak memberikan rasa terima kasih, melainkan justru ingin membinasakan semua anggota Triple X tersebut. Tidak hanya Xander dan Xiang, Serena dan kawan-kawan pun juga dikepung oleh antek-antek Jane dan Xander pun dihabisi. Tentu keputusannya sangat salah karena selain pemeran utama mereka merupakan gelondongnya kebrutalan, Xander hanya pura-pura mati menunggu momen yang tepat dan tentu saja mereka pun menghabisi semua pasukan yang ada di dalam pesawat. Mereka pun sempat kewalahan di mana Xander melawan komandan pasukan yang menggunakan alat tinju. Namun itu tetap bukan tandingan kaum pelontos dan berakhir Xander mampu mengalahkannya hingga membuat pesawat pun terjatuh. Beralih ke Serena dan kawan-kawan, mereka pun terpojok dan kehabisan peluru. Namun tiba-tiba muncullah anggota Triple X yang bernama Darius Stone dan semua pasukan tukang keroyokan tersebut dibom hingga porak-poranda. Serena dan kawan-kawan pun akhirnya bisa bernafas lega. Lanjut ke Xander dan Xiang, kondisi pesawat yang terjatuh pun berhasil diatasi oleh Xander dengan menekan tombol autopilot. Namun nenek lampir ini masih saja ngeyel. Xiang pun ditembak dan menjatuhkan satelit menggunakan Pandora Box tersebut. Namun lagi-lagi Xiang berpura-pura lemas dengan segera ia menekan tombol pintu dek pesawat dan mengaitkan kaki Jane menggunakan tali. Jane pun terjun dengan posisi terbalik. Kapok kon. Karena satelit sudah terlanjur dijatuhkan, Xander pun berencana mengadu pesawat dengan satelit untuk menghancurkan di udara. Segera Xiang pun terjun menggunakan parasut. Namun karena parasut sudah habis, Xander pun tanpa banyak berpikir, ia langsung terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Tapi bukan pelontos namanya kalau nggak bisa ngatasi. Di tengah penerjunannya, ia menemukan semacam box supply pesawat. Segera ia menuju box supply tersebut dan berakhir mendarat dengan selamat. Pada akhirnya dua kelompok yang awalnya saling berseteru kini saling berdamai dan cewek lagi. Yo karepmu. Film ditutup dengan pemakaman pemimpin the one and only Triple X Gibbons. Namun tiba-tiba ternyata Gibbons masih hidup, termasuk si Neymar JR. Film pun berakhir dan Xander pun belajar Wing Chun untuk menghadapi Avengers. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Mohon maaf ya atas kekurangannya. Untuk film ini saya beri nilai 90, recommended banget untuk kalian tonton buat yang belum pernah dan penasaran sama filmnya ya. Oke, saya mau datang ke kondangannya Sasha Grey. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian.